Siti Atikoh Supriyanti Pranowo mengatakan, perempuan adalah tiang negara harus kuat untuk menang, oleh karena perempuan Nahdien Ciamis itu harus kuat. Hal tersebut dikatakan istri Ganjar Pranowo, Capres yang diusung PDI Perjuangan dalam pemilu 2024 dalam silaturahmi perempuan Nahdien Kabupaten Ciamis, Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023. Kegiatan silaturahmi tersebut bertempat di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bangun Sirna Kecamatan Barek Bek Kabupaten Ciamis. Perempuan Indonesia banyak dan memiliki, masing-masing diantaranya masuk dalam kategori milenial, remaja, dan ibu-ibu. Inilah kekuatan kita semua, ujarnya. Dalam kegiatan tersebut Siti Atikoh Pranowo menegaskan, sebagai tiang negara kalau perempuan kuat, baik, negara juga akan baik. Dia menambahkan bahwa kalau kita kuat, teguh, insya Allah kita menuju kemenangan. Untuk itu para santri harus menimba ilmu setinggi langit mengikuti banyak tokoh sejak zaman dulu yang inspiratif. Seperti halnya Imam Syafi'i, Sayyidah. Perempuan mereka sudah membangun peradaban yang luar biasa, kunci bangun keluarga tangguh mulai dari keluarga hingga ke wilayah yang lebih luas. Jika keluarga tangguh, berakhlak mulia, negara akan maju, ujarnya. Khususnya untuk guru ngaji, belum ada aturan seperti apa. Ini jadi PR kita semua agar bisa serukan adanya penguatan di bidang pendidikan. Tambahnya pula bidang pendidikan kuat jika kita bicara daya kompetisi negara anak bangsa, awal mulanya lewat pendidikan. Kalau kita kuat, kita teguh, kita rampak barisan, insya Allah kita akan menuju kemenangan. Siap ya? Untuk adik-adik santri, adik-adik ini harus ya menimba ilmu setinggi langit. Oke? Karena kita juga sudah banyak mendapatkan inspirasi dari zaman dahulu kala. Bahkan Imam Syafi'i itu ada gurunya yang ulama perempuan loh. Ya pasti tahu siapa? Ayo. Siapa? Sayyidah Nafisah. Ya, kita dalam menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu kala perempuan itu sudah membangun peradaban yang luar biasa. Di sini ada Bunyai, ada ibu-ibu muslimat yang tentu beliau-beliau selama ini digadang terdepan dalam rangka untuk membangun akhlak anak bangsa. Karena sampai tingkat grassroots, sampai tingkat rumah tangga, kekokohan rumah tangga itu juga kunci untuk membangun keluarga yang tangguh. Kalau keluarganya tangguh, ini kan entitas terkecil ya dari sebuah negara. Keluarga tangguh, berakhlak mulia, negaranya juga akan maju. Menurut Siti Atikoh, sosok ibu yang paling berpengaruh, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ibu harus paham ketika anak di kandungan, kita harus beri asupan akhlak, jangan hanya tekankan asupan gizi, tapi asupan rohani harus ada kalau masalah kesehatan jasmani, padahal kesehatan rohani akan bawa ke surga nanti. Oleh karena itu, untuk generasi Z yang setiap saat terpapar teknologi yang ditawarkan, maka harus ada filter untuk memilah-milah inor yang diserap. Kebetulan saya suka lari, ada pepatah mengatakan jika mau lari cepat kita sendirian lari, jika lari jauh kita harus lari sama-sama bergandengan tangan kompak dan kita tak takut ada intimidasi. Kita akan terus bersama-sama agar RI semakin jaya. Di tangan perempuan nasib bangsa ditentukan. Kita harus kuat dalam iman, fisik dan istiqomah. Memberikan energi bagi saya tentu saja dan insya Allah buat Mas Ganjar juga dan Pak Mahfud, karena terlihat sekali kekompakan masyarakat untuk mendukung Mas Ganjar ya, dari seluruh elemen, dan ini juga disupport oleh yang di lingkungan seperti kabupaten yang lain, tidak hanya dari Ciamis saja. Lihat potensinya gimana Bu ke Ciamis? Ya? Potensinya sendiri Ciamis gimana? Kalau menyenangkan sekali, makanannya enak, udaranya nyaman, ya betahi lah, bikin betah. Bu, ada kata-kata tadi intimidasi katanya Bu, selama kampanye Ibu ada intimidasi nggak?
Kita mengantisipasi aja. Sudah ya Ada pengalaman mengantisipasi. Ya. Bu, pesan-pesan buat ibu-ibu di Ciamis, Priangan Timur ini? Tetap tangguh, tetap semangat. Kita pokoknya harus bahu-membahu, bergotong royong untuk kebaikan. Di tempat terpisah, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bangun Sirna Barek Bek Ciamis, Kiai Haji Arif Ismail Cowas mengatakan bahwa sebagai anak bangsa kami punya pilihan, dan tentu saja serta-merta, namun kami mempunyai 9 poin alasan sehingga kami memilih Ganjar Mahfud MD. Harapannya sebagai penguatan bahwa kita harus menitipkan harapan kita, khususnya dalam kaitan dengan perempuan dan keagamaan, ujarnya. Dalam kaitan dengan undang-undang pesantren, dia meminta agar implementasi di lapangan benar-benar dijalankan demi kemajuan pesantren di masa selanjutnya, pungkasnya. Ya, alhamdulillah gitu, gimana pun kita sebagai warga bangsa harus punya pilihan. Nah tentu saja saya dan kami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga bangsa Indonesia ini ya harus punya pilihan. Dan tentu saja pilihan ini tidak serta-merta gitu. Ada perhitungan segala macam, ini ada alasan lah gitu. Termasuk ada 9 poin yang tadi sudah sampaikan menjadi alasan kenapa memilih Pak Ganjar Mahfud MD. Saya kira itu aja. Kapasitas memilihnya ini sebagai apa ini, Pak Kiai? Kapasitas pemilihnya saya pribadi sebagai pimpinan pesantren. Sebagai pimpinan pesantren, dan tentu saja sekarang hadir ke sini ibunya dan sekaligus bersilaturahmi dengan para penggerak di tiap kecamatan dan desa yang mewakili desa-desa dari Kabupaten Ciamis. Harapannya atas kunjungan ini seperti apa, Pak? Harapannya tentu saja penguatan bahwa kita harus menitipkan apa yang menjadi harapan dan tentu saja amanah dari para pemilih gitu, termasuk ya stakeholder yang berkaitan khusus erat dengan kaum perempuan. Karena ini kan yang punya kaum perempuan, kalau saya pribadi berkaitan erat dengan urusan bidang keagamaan. Tadi minta diperhatikan pesantren dan santri gimana itu, Pak? Kita kan udah punya undang-undang pondok pesantren gitu. Selama ini sudah 2 tahun lebih undang-undang pesantren diundang-undangkan gitu, tapi implementasi pelaksananya kan belum ada. Nah ini tentu saja konsekuensi dengan komitmen sebagai pimpinan negara ke depan gitu, harus punya komitmen menjalankan undang-undang yang sudah ditetapkan itu. Yakin Pak Ganjar bisa melaksanakan ini, Pak? Kami yakin gitu, karena saya sadar bahwa beliau gitu kesalehan secara pribadinya termasuk ya ketaatan beragamanya saya kira tidak kalah dengan notabene-nya kaum santri gitu.